2007 lalu masih didominasi oleh mobil kendaraan pribadi, pada hari ini mulai banyak pemudik sepeda motor. Dan pantauan kami mereka banyak juga yang sudah berombongan, kemudian dalam satu kendaraan itu ada yang membawa anak dan juga istri, jadi satu keluarga. Dan tadi kami melihat di titik tepat yang ada di pos pengamanan Aji Barang, karena di situ merupakan simpang 3 yang menjadi arah pemudik. Kalau yang ke arah Jalan Lingkar itu akan menembus ke arah Yogyakarta dan Kebumen, sedangkan yang lurus ke arah selatan maka itu akan ke arah Kota Purwokerto, lalu ada Sokaraja, Kebumen, dan tentu seterusnya bisa ke Purbalingga dan Banjarnegara. Dan kami tadi sempat wawancara dengan Kepala Pospam Simpang 3 Aji Barang, Ibtu Rasono, dan beliau mengatakan bahwa memang sudah terjadi peningkatan arus mudik, tetapi masih normal, masih landai. Artinya belum terjadi kepadatan sampai menimbulkan kemacetan. Dan pihak kepolisian pun masih bisa melihat titik-titik waktu yang cukup ramai pada pagi hari, mungkin sekira pukul 7, pukul 8, dan sore hari sekira pukul 3 sore dan 5 sore. Dan kepolisian masih memantau terus agar arus lalu lintas berjalan normal dan tentunya memberikan imbauan kepada pemudik apabila kelelahan bisa beristirahat. Begitu, Alin. Baik, kemudian di mana saja lokasi tempat peristirahan para pemudik tersebut, rekan Fajar? Ya, Elin, tadi kami sempat memantau di Jalan Raya Aji Barang ini banyak terdapat pos-pos tempat peristirahatan ya. Ada pos yang didirikan oleh Polresta Banyumas itu di persimpangan, jadi Pospam Aji Barang, Pospam Simpang 3 Aji Barang, kemudian di lampu merah Aji Barang, itu juga tadi kami pantau ada pos yang didirikan oleh organisasi masyarakat Banser, kemudian ada juga pos yang didirikan oleh pihak-pihak swasta. Dan pantauan kami kebanyakan pemudik ini cenderung lebih memilih istirahat di SPBU. Nah, SPBU itu juga berada persis di Simpang 3 Aji Barang. Mereka merasa lebih nyaman untuk beristirahat di SPBU karena sekaligus mengisi bensin, lalu di situ juga tentunya ada tempat peristirahatan warung, lalu ada minimarket, dan mereka juga bisa sekaligus melaksanakan sholat duhur di musola yang tersedia di SPBU. Begitu, Elin. Baik, selanjutnya ada fasilitas apa sajakah di Pom Pam Aji Barang, rekan Fajar? Ya, Elin. Jadi sebetulnya pos Pam Aji Barang yang didirikan oleh Polresta Banyumas itu cukup lengkap, bisa dinikmati oleh pemudik. Namun nampaknya sepemantauan kami, pos tersebut masih sepi dan pemudik jarang ada yang berhenti untuk beristirahat di situ. Padahal fasilitasnya cukup lengkap. Di situ ada petugas dari Dinas Kesehatan dan KB Banyumas yang siaga selama 24 jam, bisa cek tensi, lalu meminta obat ketika pemudik memiliki keluhan. Nah, kemudian di situ juga ada tempat bermain anak, yang membawa anak bisa beristirahat dan anaknya bermain. Kemudian di situ juga ada pojok baca yang menyediakan berbagai macam buku. Kemudian ada kursi pijat juga, jadi pemudik yang kelelahan mungkin bisa pijat di kursi tersebut. Dan di situ juga menyediakan minuman ringan maupun makanan ringan yang tentunya bisa dinikmati oleh pemudik. Dan kemudian di situ juga ada toilet portable ya, yang sehingga pemudik yang beristirahat juga bisa buang air kecil di situ. Dan ini nampaknya belum tersosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa beristirahat di Pospam Aji Barang yang didirikan oleh Polresta Banyumas. Dan dari Kepala Pospam Aji Barang juga mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri, ketika kelelahan bisa beristirahat di Pospam Aji Barang yang sudah didirikan. Begitu, Elin. Baik, terima kasih rekan Fajar untuk laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Tribuners, demikian informasi terbaru dari Live Breaking News. Saksikan terus beragam informasi terbaru di sosial media kami Tribun Jateng. Saya Lin, wakili kru yang bertugas, izin pamit undur diri dan sampai jumpa.